Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Kami boleh terus mengecap dan merasakan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Hari ini Engkau kembali memberikan kesempatan untuk kembali kami boleh bersama-sama datang kepada Engkau. Dan biarlah kesempatan ini kami pergunakan sebaik-baiknya untuk kami terus bisa merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan ibadah ke dalam tangan-Mu, dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari bersama-sama semuanya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan. Tetap dalam hadirat-Nya. Dalam pagi hari ini bersama-sama kita merasakan bahwa kasih Tuhan luar biasa bagi kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Menjauhi rohmu yang
kepada Tuhan. Kalau sampai detik hari ini kita ada sebagaimana kita ada sekarang, tak kekurangan suatu apapun, bahkan kita semuanya bisa beribadah. Ini anugerah yang luar biasa Tuhan berikan buat kita semuanya. Terima kasih Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang berikan keluhan buat Allah kita yang luar biasa bersama. Kami selalu bersyukur Tuhan yang selalu. Segenap hatimu katakan selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Tak pernah henti-hentinya kami selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan. Yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Mari berikan kepada yang luar biasa buat Allah kita. Amin. Shalom, shalom, semuanya luar biasa diberkati Tuhan. Coba dilihat samping kiri kanannya, enggak usah kasih salam, tapi salamnya begini. Tuhan berkatimu luar biasa. Kasih jempol dua. Tuhan berkati kita semuanya luar biasa. Amin semuanya. Yeay. Mari semua tepuk tangannya lebih dahsyat buat Allah kita, sebab Tuhan memberkati kita pagi hari ini. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semuanya aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku
semuanya menjadi umat yang lebih dari pemenang. Segala perkara yang kita hadapi hari ini kita yakin bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Sebab Tuhan sudah memberikan kuasa-Nya yang hebat bagi kita untuk kita bisa kuat menghadapi apapun persoalan dalam hidup kita. Persiapkan hati kita datang pada Tuhan, sambut firman-Nya, terima berkat-Nya pagi hari ini. Teduhkan hati kita bersama-sama. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Mari bersama-sama katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Katakan itu pada diri kita sendiri, bahwa bagimu Tuhan tak ada yang mustahil, bahwa bagimu Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Mu dalam setiap langkah hidup kami selalu nyata. Terima kasih Tuhan. Mari segenap hati kita naikkan pujian ini. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau yang menopang hidupku. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulih. Sekali lagi katakan bagi Tuhan. Tuhanku, Engkau begitu baik bagi kami Tuhan. Rahmat kasih setiamu tak terukur. Begitu dalam, begitu luas, begitu tinggi. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini, itu semata karena anugerah, kesempatan indah yang Kau berikan dalam kehidupan kami setiap tarikan nafas. Kami akan kembalikan bagi hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman-Mu akan dibentangkan bagi kami semua. Setelah itu kami akan masuk ke dalam perjamuan kudus-Mu Tuhan. Layakkan kami untuk menerimanya Tuhan. Dan dengan penuh ucapan syukur Tuhan, kami membawa kehidupan kami ke bawah kaki salib-Mu dan kami diampuni. Terima kasih Tuhan, firman-Mu menguduskan kami semua. Dan kami siap dengar firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali. Shalom, selamat pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini adalah kita bicara tentang iman. Akhir-akhir ini iman kita sedang diuji.
saat ini, di dalam bulan-bulan ini, di dalam masa ini, iman kita sedang diuji. Kasih Tuhan, banyak orang yang mulai ragu dengan kepercayaannya, dengan hatinya kepada Tuhan. Kalau Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu, mengapa Dia biarkan semua pandemi ini ada dan membuat kita menjadi susah? Jack Ma pernah berkata bahwa yang kita pikirkan sekarang ini bukan untung rugi. Jack Ma dengan tegas katakan, dia adalah orang yang terkaya, orang yang sukses. Ya, dia yang mendirikan perusahaan-perusahaan yang besar. Dia bilang, tahun ini bukanlah bicara tentang untung rugi. Tahun ini kita bicara tentang hidup. Kalau engkau bisa hidup tahun ini, tahun yang akan datang Tuhan akan berkati kita kembali. Amin. Kita harus percaya kepada Tuhan. Sekarang tidak ada satupun yang bisa kita andalkan di dalam kehidupan ini. Sekaya apapun kita, atau semiskin apapun kita tidak bisa mengandalkan hidup dan semua materi yang ada di dunia ini untuk menyelamatkan kita. Berapa banyak orang kaya yang akhirnya tidak bisa melewati tahun ini. Sekali lagi saya bukan bilang mereka sedang sial, tidak. Tetapi ada kehendak Tuhan di dalam kehidupan. Dan kita harus berdoa bagi mereka untuk Tuhan kuatkan. Sebab di rumah sakit, khususnya di kota Kediri, di ruang Kili Suci, ya ada berapa banyak orang yang sedang dirawat karena corona ini. Saya percaya kalau kita berada di tempat ini dan sedang beribadah di tempat ini, Tuhan masih memberi kesempatan dan kepercayaan yang indah bagi kita. Hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Sebab hidup ini pasti berakhir. Dan perjalanan hidup ini harus dijalankan dengan iman. Mari sama-sama kita buka di dalam Alkitab dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-30, kemudian disiapkan lagi di dalam Yosua pasal 3 ayat 1 sampai 5. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-30. Sudah dapat bilang amin? Yuk kita baca sama-sama. Ibrani pasal 11 ayat 30. Siap 3, 4. Karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yerikho setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Saudara bisa membaca di Ibrani pasal 11 dari ayat-ayat sebelumnya dan ayat-ayat sesudahnya. Selalu dimulai dengan kata apa? Karena iman. Karena iman. Karena iman Abraham. Karena iman Musa, karena iman Yosua, karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yerikho. Itu semua karena iman. Banyak orang yang ingin melihat mujizat, banyak orang yang ingin ditolong oleh Tuhan, tapi bukan karena iman, tapi berjalan tidak dengan iman. Yosua pasal 3 ayat 1 sampai 5 akan mengajarkan kepada kita tentang bagaimana iman itu harus dipertahankan di dalam kehidupan kita. Yosua pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Sudah dapat? Mari kita membacanya. Yosua pasal 3 ayat 1 sampai 5. 3, 4. Yosua bangun pagi-pagi. Lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutnya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu.
Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, besok Tuhan akan membuat perkara yang ajaib. Kau harus memelihara imanmu, sebab dengan imanlah kita bisa melihat mujizat itu. Satu kali kasih Tuhan, ada seorang wawancara seorang tokoh yang begitu luar biasa. Namanya Jackie Chan. Kalau orang Cina, nama Cinanya adalah Chen Lung. Ya, jadi Chen itu bacanya sebenarnya Chen. Bisa ngomong 3-4? Bukan Chen, Chen. 3-4. Ya, memang lidahnya lidah lidah soto. Jadi Chen. Jackie Chan, seorang aktor laga. Dia sering di dalam memainkan sebuah film laga, dia tidak menggunakan stuntman. Dia melakukannya sendiri. Dia sering melakukan adegan-adegan yang berbahaya. Bapak Ibu pernah melihat film-filmnya? Saya yakin pernah melihat. Ya, dari masih dia muda sampai sekarang dia masih memerankan film-film laga. Dulu dia hanya aktor lokal di Hong Kong saja. Tapi sekarang dia merambah ke Hollywood dan merambah ke seluruh dunia. Ya, dia di dalam melakukan adegan-adegan berbahaya, dia kasih tip-tip kepada pemain-pemain muda dan kepada kita pada pagi hari ini. Tipnya apa? Sebelum memainkan peranan itu, sebelum aktor laga ini beraksi, dia harus memastikan dirinya dalam kondisi yang fit, baik. Ya, sehingga dia bisa membangun keyakinan untuk melakukan adegan itu. Dia kemudian bercerita tentang insiden yang pernah dia alami. Ketika suatu kali dia sedang memerankan sebuah sebuah film yang harus melompat dari satu gedung ke gedung yang lain. Dia harus melompat dari gedung ini ke gedung yang ini dalam ketinggian yang sangat tinggi. Waktu dia mau melompat itu, dia siap-siap melompat dari satu gedung ke gedung berikutnya itu. Tepat sebelum dia melompat, tiba-tiba dia merasa ragu. Tiba-tiba dia merasa tidak yakin. Dan keraguan itu hanya datang sekelebat begitu, Pastor. Dan itu membuat dia hampir mengalami kematian. Keraguan itu datang sekelebat saja. Waktu dia sudah mau lari dan melompati gedung itu, tiba-tiba dia menjadi tidak yakin, dia menjadi ragu. Dan keraguan itu datang sekelebat saja. Dan dia mengalami cedera yang sangat serius. Ya, sangat serius. Dan kemudian dia menceritakan hal ini kepada generasi berikutnya, bahwa kalau kamu ingin melakukan suatu adegan berbahaya, kamu harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya dalam kondisi yang baik, dan jangan pernah ragu di dalam melakukannya. Begitu sekelebat saja ragu, aku hampir mati. Jackie Chan. Dan ini gambaran, bukan hanya gambaran di dalam kehidupan aktor ini, tapi saya pikir ini itulah gambaran kehidupan kita manusia. Berapa banyak kita gagal, berapa banyak kita jatuh, justru karena keraguan-keraguan. Saudara dikasih dalam Tuhan, untung saja nyawanya selamat. Waktu itu, kemudian aktor laga ini melakukan banyak lagi resiko-resiko berbahaya dalam adegan-adegan laganya. Dan dia sudah belajar dari hal itu. Tidak boleh ragu. Semua sudah dihitung, semua sudah diukur, tiba lakukannya dengan penuh keberanian. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa berjalan di dalam keimanan kita dalam Kristus? Yosua
mengajarkan kepada kita di dalam Yosua pasal 3 ayat 3. Dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hal pertama supaya kita teguh di dalam iman kita adalah mengikut Tuhan tanpa ragu-ragu. Bapak Ibu saudara dikasih dalam Tuhan, berapa tahun kita menjadi orang percaya? Berapa tahun kita menjadi orang Kristen? Tetapi di dalam kehidupan kita seringkali kita ragu-ragu. Ketika gelombang itu datang, ketika gelombang itu menerpa, perahu itu oleng, murid-murid menjadi ragu. Tuhan, apakah Engkau tidak peduli kalau kami mati? Saudara dikasih dalam Tuhan, keraguan bisa datang ketika kita mengalami persoalan masalah. Hari ini kita diteguhkan oleh Tuhan dengan segala persoalan masalah yang sedang kita hadapi, bersama-sama kita hadapi. Bukankah sekarang ini perekonomian begitu lesu? Karena perekonomian begitu lesu, semua harga menjadi turun, Tuhan. Karena saya adalah bendahara umum Gereja Bethel Tabernakel, Bapak Ibu. Saya kemudian ngomong sama ketua umum saya, Pak, ini adalah momen kita harus beli gedung kantor, karena GBT belum pernah punya gedung kantor sampai saat ini. Dan saya bilang ini adalah momen kita harus beli. Harga tanah itu turun murah sekali Bapak Ibu. Di Surabaya bisa hampir 30% dari harga normal. Ya. Uangnya masih belum cukup, kita cari gimana caranya Pak, cari. Karena momen ini tidak akan berulang lagi. Ya. Semua lesu, usaha semua, orang butuh uang tunai. Jadi menjual properti, hancur semuanya. Dari yang jual rumah sampai pedagang kecil, semua sepi. Betul enggak Bapak Ibu? Halo? Betul ya? Kita semua mengalaminya. Bapak Ibu saudara yang dikasih dalam Tuhan, apakah semua ini membuat kita ragu? Yosua bilang, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan itu diangkat para imam, langsung kamu harus ikut berangkat. Langsung kamu harus mengikutinya. Dari tempatmu angkat kakimu, jangan ragu. Jauh ya itu, mana kok? Sudah jauh ya, aduh nanti masih kelihatan. Gampanglah nanti, saya akan susul. Orang yang angkat tabut itu pasti tidak bisa secepat orang yang tidak bawa apa-apa, bukan? Tabut itu diangkat. Yosua bilang, segera setelah kamu melihatnya, jangan ragu-ragu, bangkit berdiri dan ikuti dia. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, setiap hari kita harus melihat tabut itu. Setiap hari kita harus mengikutinya. Sebab kemana dia pergi, ke situ berkatnya akan diberikan bagi kita semua. Yosua katakan kepada bangsa ini, jangan ragu-ragu. Langkah pertama dari iman adalah bahwa orang harus mengikuti tabut perjanjian. Itu adalah langkah pertama, jangan ragu. Firman Tuhan bilang kamu akan dipelihara. Masihkah ada keraguan di dalam hati kita bilang, pelihara sih pelihara Tuhan, tapi ini susah loh keadaannya. Sudah dikasih Tuhan, engkau akan dipelihara. Tabut itu merupakan gambaran kehadiran Tuhan. Dan sebaiknya dia mengingatkan bahwa kita juga harus menentukan kehendak Tuhan dan mengejar Tuhan tanpa ragu-ragu. Bangkit jemaat GBT Kristus Bekasi. Tabut itu diangkat. Kejar tabut itu. Jangan ragu-ragu. Sebab kita tak pernah ditinggalkan oleh Allah. Kalau kita membiarkan kaki kita tidak mau melangkah, maka Bapak Ibu Saudara, kita akan ditinggal oleh hadirat Tuhan.
Maka Yosua perintahkan bangsa segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam itu, kamu juga harus berangkat dari tempatmu dan mengikutnya. Saudara, puji Tuhan, pada pagi hari ini kita datang mendengar firman Tuhan dan mengikuti tabut perjanjian itu. Firman Tuhan akan menolong kita semua. Ikutlah dengan tanpa ragu-ragu. Semua firman yang ditulis, dicatat dan diilhamkan oleh Roh Kudus adalah seperti tabut perjanjian yang kita lihat dan kita ikuti. Orang yang mengikuti firman tak pernah sia-sia dalam pengiringannya. Amin. Puji Tuhan. Yang kedua, guys, Yosua kemudian di dalam ayat yang keempat menuliskan, hanya di antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjang. 2000 hasta ya berapa mil ya? Setengah mil mungkin ya. Janganlah mendekat. Maksudnya, dikasih tahu maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui. Cedek-cedek sama tabut itu. Karena kalau kamu kedekatan, kamu tidak tahu. Karena lokasi yang kita akan lalui tidak pernah kita lalui. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, maka Yosua mengingatkan kepada bangsa itu, di antara kamu dan tabut harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Yosua memberitahukan kepada bangsa ini bahwa kita berada sekitar jarak 2000 hasta, sehingga orang-orang Israel dapat melihat saat berjalan di depan seluruh bangsa itu, dan mereka tidak terantuk. Naik dan turun dengan medan yang berat. Mereka tahu, sebab ketika tabut itu di depan, mereka tahu di antara tabut itu banyak halangan rintangan. Mereka akan berjalan tetap melihat tabut itu sambil mengawasi langkah mereka supaya mereka tak tertinggal oleh tabut. Karena jalannya belum pernah kita lalui. Bapak Ibu, besok kita mau hidup selanjutnya, kita masih tidak tahu apa yang akan terjadi dengan hidup kita besok. Ya, besok kita mau berjalan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan hidup kita besok. Tetapi kita harus terus berjalan dengan tabut itu di depan. Dan Bapak Ibu, di tengah antara tabut dan orang Israel ada rongga di tengah-tengah, bukan? Pertanyaannya adalah, jarak itu harus dibuat dan tidak ada apa-apa di sana supaya aku tetap bisa melihat tabut itu. Banyak orang yang berjalan, tabutnya memang di depan, tapi rongganya diisi oleh kesibukan. Rongganya diisi oleh materi. Rongganya diisi oleh kekayaan. Rongganya diisi oleh hobi. Sehingga itu semua mengganggu pandangan kita kepada tabut itu. Saudara, kita harus tetap berfokus kepada Allah. Karena jangan sampai fokus kita terganggu oleh segala apa yang di tengah-tengah rongga itu. Masalahnya apa yang kau isi di tengah-tengah rongga itu antara aku dan tabut itu penting. Karena itu akan mengganggu pandangan kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, materialisme mengganggu pandangan kita. Ya, saya kemarin membaca cerita ya, namanya Xiao Chen. Udah lihat video saya, Xiao Chen demi uang 29 juta rupiah dia jual ginjalnya. Untuk apa? Beli iPad, iPhone, notebook. 29, begitu ada iklan online gitu ya. Iklan online, siapa yang mau jual ginjal 29 juta dibayar uang tanpa pikir panjang. Xiao Chen bayar lakukan operasi. Ginjalnya ada 2, ginjal manusia ada 2. Ambil 1. Dia donorkan, uangnya dia pakai untuk beli iPad, iPhone, notebook. Bayangkan. Benda yang hanya dipakai 5 tahun
Dia rela korbankan ginjalnya yang dipakai bertahun-tahun. Jebakan materialisme. Kepingin ini, kepingin itu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, tetap fokus pada Tuhan. Percayalah bahwa kita akan hidup dan melewati semua kesulitan ini. Amin. Ada enggak yang sedang merasa bahwa aduh, aku takut? Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan bilang jangan takut. Perhatikan terus bagaimana tabut itu berjalan. Kemana dia pergi? Sebab dia menuntun hidup kita selangkah demi selangkah, dan kita akan selamat melewati semua ini. Puji Tuhan. Yang ketiga, Yosua bilang ayat yang kelima, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Ini instruksi yang ketiga, yaitu kita perlu menyucikan diri untuk memiliki pertemuan penting. Dan pertemuan ini adalah pertemuan dengan Allah, dengan Yahweh, dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara dikasih dalam Tuhan, kalau kita bertemu dengan kekasih jiwa kita, kalau kita bertemu dengan kekasih kita yang lagi pacaran, yang dulu pernah pacaran, apa yang terjadi? Kita harus wangi, kita harus bersih, kita harus harum, bukan? Nah, untuk bertemu dengan Allah, Yosua bilang, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib di antara kamu. Saudara, perbuatan ajaib itu bisa terjadi ketika kita punya iman. Karena dituliskan, karena iman runtuhlah itu tembok Yeriko. Karena iman Abraham melakukan ini dan diberkati Tuhan. Karena iman Musa melakukan ini, diberkati Tuhan. Karena iman, saudara, kita ingin sekali mengalami mujizat. Karena iman itulah kita bisa menerimanya. Dan firman Tuhan bilang, kuduskan dirimu, sebab kita akan bertemu dengan Tuhan dengan perbuatan yang besar. Bayangkan guys, Tuhan, apa yang dilihat oleh Yosua dan bangsa Israel. Air itu mengering, guys Tuhan. Sejak dia dijejakkan di kaki itu, air Yordan itu kemudian kering, guys Tuhan. Besok engkau akan melihat keajaiban. Dengar baik Bapak Ibu Saudara yang kasih. Besok engkau akan melihat keajaiban. Setiap hari Tuhan bilang, kuduskan dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Kuduskan dirimu hari ini, besok engkau akan melihat keajaiban. Hari esok ketika engkau sudah melihat keajaiban itu, Tuhan perintahkan lagi, kuduskan dirimu, sebab besoknya lagi engkau akan melihat keajaiban. Saudara percaya sama Tuhan? Saya Bapak Ibu bukan orang Kristen dari sejak saya muda. Saya percaya pada pertengahan usia umurku. Memang waktu itu masih muda, sekitar umur 18, 19 tahun. Tapi sejak aku mengiringi Yesus, tidak pernah satupun gagal rencana Tuhan dalam hidup saya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, papa saya pernah ragu dengan hidup saya. Mama saya juga pernah ragu dengan kehidupan saya. Tante saya pernah ragu dengan kehidupan saya. Kakak saya pun pernah ragu dengan kehidupan saya. Kira-kira anak ini akan jadi apa ya besoknya? Kalau kita kembali lagi ke tahun-tahun sebelum saya bertobat, melihat sebuah perbuatan kotor yang saya lakukan karena saya berdosa, saudara, kemudian diubahkan sebagai pribadi yang dikuduskan oleh Tuhan, diselamatkan oleh darahnya, bukan karena perbuatan baik. Dan kalau saat ini saya berdiri, keluarga saya kadang-kadang tidak percaya dengan semua ini. Kok bisa ya? Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mereka berpikir masa depan saya adalah masa depan yang kurang baik. Sekolah, dulu itu sekolah ya Bapak Ibu. Aduh, sekolah males sekali Bapak Ibu.
pelajaran, ya dapat ranking 3 lah, tapi dari belakang Bapak Ibu. Sudah dikasih dalam Tuhan, sampai ayah saya bilang, ya sudahlah yang penting lulus. Dan itu terjadi kepada anak saya. Makanya jangan tabur, kamu akan tuai. Michael anakku ya kuno Bapak Ibu ya. Saku batin. Papaku ben ngono. Ya. Tapi karena belajar dari pengalaman itu, saya percaya Tuhan itu baik. Dia memberkati saya dan Anda bukan karena kecerdasanmu. Betul? Dia memberkati saya dan Anda bukan karena saya lahir di keluarga yang mampu atau tidak mampu. Kalau mau pilih, kita semua pilih lahir di mana? Di keluarganya Lim Siul Yung yang kaya, bukan? Sudah dikasih dalam Tuhan, ada loh orang-orang Kristen yang merasa bahwa aku lahir di tempat yang tidak tepat. Coba aku dilahirkan dari rahim seorang orang tua yang kaya raya, aku kaya dari awalnya. Sampai ada yang kepingin lahir di keluarganya Raffi Ahmad. Nyapo itu karena Raffi Ahmad begitu kaya, followernya berapa juta gitu, banyak Bapak Ibu followernya GBT Kristus Pengasihi orang munggah-munggah, subscribe orang di subscribe. Saudara, bagaimana cara berjalan dalam iman yang teguh? Yosua mengajarkan kepada kita, kita harus disucikan. Dengan disucikan, guys Tuhan, besok aku akan melihat perbuatan Tuhan yang ajaib dikerjakan di dalam kehidupan sehari demi sehari. Tidak peduli kau dilahirkan di mana, tidak peduli diukur kecerdasanmu berapa. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita ini adalah seorang yang sangat beruntung loh Bapak Ibu. Kita ini beruntung loh. Sehingga ada satu pujian, ya untungku besar. Untuk kita besar loh Bapak Ibu. Saya tidak tahu apa jadinya saya kalau saya tak mengiring Yesus. Tapi pada waktu itu Yesus menangkap saya. Yesus menangkap saya ketika saya ragu-ragu di dalam mengenal Dia. Ini orang Kristen Allahnya 3. Di sebuah persekutuan ragu-ragu. Sekali waktu saya datang kepingin tahu. Yesus seperti Lazarus. Sakius ya. Sakius, turunlah, aku akan menumpang di rumahmu. Seperti begitu Bapak Ibu. Turunlah, aku mau menumpang di rumahmu. Dan keselamatan terjadi. Mulai dari saya Bapak Ibu, keluarga besar saya tidak ada yang percaya kepada Tuhan. Cuma saya sendirian Bapak Ibu. Satu persatu kemudian percaya kepada Tuhan. Bahkan nenek saya yang dari Tiongkok datang Bapak Ibu. Rasanya sulit ya. Bagaimana bisa dia percaya? Tapi faktanya dia ada. Dan dia percaya kepada Tuhan sampai akhir hidupnya. Disucikan, maka engkau akan melihat perbuatan Tuhan. Hari ini sucikan dirimu Bapak Ibu. Besok kau akan melihat perbuatan Tuhan yang besar dikerjakan dalam hidupmu. Besok Bapak Ibu, pagi-pagi kau bangun, sucikan dirimu seperti yang dilakukan Ayub, membawa korban kepada Tuhan, menyucikan semua keluarganya. Sebab besoknya aku akan melihat perbuatan besar Tuhan. Besoknya lagi lakukan hal yang sama terus menerus. Tuhan tak pernah meninggalkan engkau. Setiap hari ada perbuatan besar yang dikerjakan bagi saya dan Anda. Amin. Puji Tuhan. Mari kita tutup Alkitab kita, masuk ke dalam perjamuan kudus kita. Semua sudah dapat anggur dan roti? Kita akan masuk dengan hati yang betul-betul beriman kepada Tuhan. Jangan ada keraguan, sedikit pun jangan ada keraguan Bapak Ibu. Percayalah kepada semua apa yang dikatakan firman Tuhan. Dan dia tidak pernah gagal di dalam kehidupannya. Main musik. Mari kita berdoa. Bapa di surga, lihatlah umat-Mu Tuhan. Kami berjalan sehari demi sehari dengan iman percaya tanpa ragu.
tanpa diganggu oleh begitu banyak macam kesibukan dunia dan materialisme. Kami memandang kepada tabut perjanjian itu dan berjalan seperti apa yang Tuhan mau kami lakukan dan tujuan yang Tuhan tujukan melalui tabut itu. Dan kami mau disucikan supaya besok kami melihat perbuatan besar dikerjakan di dalam kehidupan kami. Kami orang percaya, kami orang yang selalu mengalami mujizat. Sehari demi sehari mujizat besar terjadi dalam hidup kami. Sucikan, kuduskan kami Tuhan. Melalui perjamuan kudus yang sebentar kami akan makan dan minum, menjadi satu dengan tubuh kami. Kami dimuliakan oleh Tuhan yang sudah mulia di sorga, sebab mati dan menggantikan kami orang-orang percaya ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala hormat, pujian, syukur kami siap masuk ke dalam perjamuan kudus dalam nama Yesus. Amin. Firman-Mu berkata kau besertaku. Siapkan hati kita. Maka kuat roh dan jiwaku. Tuhan selalu nantikan. Di setiap langkahku percaya. Akan terbang tinggi di tengah badai.
ajaib yang Tuhan akan kerjakan di dalam kehidupan. Percaya, jangan ragu, letakkan di dalam iman, katakan amin Tuhan. Sebab perbuatan ajaib sedang dikerjakan bagi hidupmu, bagi anak-anakmu, bagi keturunanmu, bagi masa depan. Orang yang mengikut Tuhan tak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Sekali-kali Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh dan tergeletak. Sebab tangan Tuhan yang kuat akan pegang kita. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Siapkan perjamuan kudusmu, roti dan anggur. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi tengah badai, ku tak menyerah. Bapak Ibu Saudara yang di rumah, siapkan roti dan anggurmu di rumah. Kita akan melakukan perjamuan kudus bersama-sama. Bagiku pertolonganmu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganmu, aku berserah. Kau menantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari kita buka rotinya. Datang kepada Tuhan dengan hati yang dipenuhkan dengan kekuatan yang dari Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pertetapkan iman, percaya. Angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Yang di rumah juga angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Bilang amin, kemudian kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Silakan dibalik, cawannya dibuka, anggurnya dibuka. Yang di rumah, lakukan hal yang sama. Siapkan cawanmu. Mari kita angkat lebih tinggi dari kepala kita. Jangan pernah ragu, Tuhan itu baik bagi saya dan Anda. Dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan dengan darah Kristus? Dengan iman kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat tangan kita. Kita datang kepada Tuhan. Bilang terima kasih Tuhan. Aku akan terus mengikuti tabut itu tanpa ragu. Dan biarlah semua gangguan untuk kami melihat tabut itu kami hilangkan. Semua yang di dunia ini kadang-kadang menghalangi kami datang melihat perjalanan kami. Kami dibelokkan oleh keinginan-keinginan dan nafsu-nafsu sementara. Ampuni kami Tuhan. Kuduskan kami sekarang Tuhan. Sebab besok kami akan melihat perbuatan besar yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Diberkatilah kami semua dengan berkat yang limpah dari Tuhan. Percayalah kepadanya.
Sebab Dia akan mengerjakan perbuatan-perbuatan besar di dalam hidup saya dan Anda. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hormat syukur kami kembalikan hanya kepada Tuhan yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Ini keluarga-Ku Tuhan. Haleluya. Semua pelayan Tuhan yang sudah melayani Tuhan berkati. Dan umat-Mu yang hadir hari ini Tuhan berkati. Yang di rumah tidak bisa hadir Tuhan juga berkati. Kami percaya Tuhan ada di mana-mana. Dan kami semua sedang melihat tabut itu siap diangkat dan kami berangkat berjalan dengan penuh keberanian sebab Tuhan yang pimpin kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jangan biarkan keraguan-keraguan kami membuat kami jatuh Tuhan. Tapi biarlah iman percaya kami melihat terus dengan mata rohani yang tajam, supaya ketika tabut itu diangkat kami mulai berjalan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Izinkan hamba mengurapi dan memberkati umat-Mu yang hari ini datang ke tempat ini, datang beribadah bersama-sama. Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Yang di rumah mari angkat tanganmu tinggi ke surga. Rasakan dan nikmati Allah. Dia datang ke dalam setiap hati kita. Allah yang imanen, yang tinggal di hati kita, mengurapi kita dengan kuasa Roh Kudus. Roh Pentakosta ada di dalam hidup kita masing-masing, membakar semua kita, memberi semangat yang baru kepada kita semua untuk melihat pengharapan yang besar yang Tuhan sedang kerjakan di dalam hidupmu, keluargamu, pekerjaanmu, kesehatanmu. Kami percaya, kami yakin ada kekasih Tuhan di rumah yang sedang mendengarkan radio, beribadah bersama-sama dengan keluarga. Ada yang sakit, jamah sembuhkan Tuhan. Saudara-saudara kami yang lain Tuhan, yang mungkin ada di rumah sakit karena mungkin terpapar dengan corona Tuhan, tolong mereka Tuhan. Allah kami adalah Allah yang ajaib, yang melihat setiap kami. Kami percaya mujizat akan dikerjakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Izinkan hamba memberkati umat-Mu yang pada pagi hari ini datang dengan berkat dan urapan yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah yang memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Pulanglah dengan membawa berkat damai dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta kuasa dalam pekerjaan Roh Kudus menyertai, mengurapi, memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima berkat-berkat Tuhan ini, terima berkat-berkat Tuhan ini, terima berkat-berkat Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan beribadah. Haleluya.